Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai memimpin kita. Adik-adik, sebelum kita mulakan ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Dan Abang Jack yang bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa, kunci tangan, tutup mata. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami berterima kasih di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk meneruskan hidup kami, bahkan melayani Tuhan walaupun keadaan yang menjadi penghalang kami. Tetapi kami sangat bersyukur pada Tuhan karena kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul bersama melalui ibadah online ini. Berkati kami ya Tuhan dari awal pertengahan sehingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari anak-anak sama-sama kita katakan amin. Nah, apa kabar adik-adik? Semua sehat? Nah, Abang Jack percaya bahwa semua kita dalam keadaan sehat dan semua kita di dalam perlindungan Tuhan. Ada amin? Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang bertajuk Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta disembuhkan oleh Yesus. Adik-adik, semua penyakit dapat disembuhkan oleh Yesus. Apakah itu penyakit mata, penyakit telinga, penyakit mulut, penyakit hati, dan segala jenis penyakit dapat disembuhkan Yesus. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Adik-adik, sebelum kita meneruskan dengan cerita pada hari ini, terlebih dahulu Abang Jack menyediakan kita satu peta. Kalau adik-adik lihat, di sini ada 3 kota. Yang pertama adalah kota Nazaret, yang kedua ada kota Kapernaum, dan yang ketiga ada kota Betsaida. Nah, adik-adik, Yesus dia berasal dari kota mana? Ada 3 kota. Ya, betul. Yesus berasal dari kota Nazaret. Mana kota Nazaret? Coba tunjuk. Nah, betul sekali. Itu adalah kota Nazaret. Nah, kalau kita melihat di sini, Petrus, Andreas, dan juga Filipus, mereka ini dibesarkan di Betsaida. Tetapi sekarang ini Petrus tinggal di Kapernaum. Nah, adik-adik, kalau kita melihat keadaan ini, mana satu kota Kapernaum? Coba tunjuk. Mana satu kota Betsaida? Coba tunjuk. Betul, semua adik-adik pandai menjawab. Nah, kita akan melihat di sini bahwa pada waktu murid-murid Yesus mendengar bahwa Yesus ingin pergi ke kota Betsaida, mereka sangat senang dan sangat gembira. Mereka didatangi oleh Yesus. Nah, adik-adik, mari kita melihat apa kejadian yang terjadi di kota Betsaida pada waktu Yesus datang ke kota di mana si Filipus tinggal. Adik-adik, orang sangat gembira pada waktu mendengar bahwa Yesus datang ke kota di mana Filipus tinggal. Filipus bersama dengan rekan-rekannya, murid Tuhan Yesus, dan bersama Yesus, mereka datang ke kota Betsaida. Wah, kata keluarga Filipus, kita sangat senang karena kita dapat bertemu kembali dengan Filipus. Kita akan berjumpa dengan Yesus. Lalu keluarga Filipus yang lain katakan, saya baru teringat, rupa-rupanya kita punya jiran ataupun kita punya tetangga yang lagi buta, yang tidak dapat melihat. Lalu seorang lagi berkata, nah, kita akan membawa
orang buta itu berjumpa Yesus kalau Yesus datang nanti, supaya yang buta itu disembuhkan Yesus. Lalu yang satu lagi berkata, banyak cerita yang menceritakan bahwa pada waktu Yesus menjamah, memegang orang yang sakit, itu disembuhkan. Semuanya jadi sembuh. Lalu mereka sangat gembira dan berlari pergi ke rumah jiran mereka, yaitu rumah orang buta tersebut. Ketuk pintu, tak 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 tak. Kamu ada di dalam? Siapa di luar? Kami adalah tetanggamu, kata orang yang di luar. Lalu orang buta itu mendengar, ada apa? Lalu teman-temannya, jiran-jiran itu memberitahu bahwa segeralah cepat bersiap sedia karena Yesus segera datang ke kota kita di tempat ini, di Betsaida. Kita akan membawa kamu supaya kamu disembuhkan mata kamu yang buta, supaya kamu dapat melihat. Lalu orang buta itu sangat gembira mendengar berita, mendengar cerita yang diceritakan oleh temannya itu. Lalu dia bersiap sedia memakai baju dan segalanya. Dan setelah dia bersiap sedia, dia membuka pintu. Lalu teman-temannya membawa orang buta itu, dan mereka berjalan pergi ke tempat di mana orang ramai berkumpul untuk menyambut kedatangan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Maka mereka berjalan dan mereka sampai di tempat tersebut, dan mereka menunggu Yesus dan murid-muridnya tiba di kota Betsaida. Adik-adik, setelah orang ramai berkerumun menunggu kedatangan Yesus dan murid-muridnya, akhirnya Yesus dan murid-muridnya datang. Lalu mereka berteriak, "Dia datang, Yesus datang, murid-muridnya datang." Lalu mereka semua lari berkumpul melihat kedatangan Yesus dan murid-muridnya. Lalu kata teman orang buta ini, dia katakan, "Kawan, kamu tunggu di sini ya. Nanti setelah Yesus sudah sampai di tempat kita, kami akan memberitahu Yesus untuk menyembuhkan kamu." Lalu orang buta itu pun menunggu Yesus datang untuk menghampirinya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah Yesus datang ke kota Betsaida, lalu kawan orang buta ini menjumpai Yesus untuk meminta tolong supaya orang buta ini disembuhkan. Nah, setelah Yesus datang, teman-teman orang buta ini berkata, "Yesus, tolonglah sembuhkan kawan kami yang buta ini, karena dia sangat dan ingin sekali untuk melihat kembali." Dan itu adalah permohonan kawan si orang buta tersebut kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar permohonan daripada kawan orang buta itu, Yesus memandang orang buta itu dengan penuh belas kasihan. Lalu Yesus membawa orang buta itu keluar daripada kota itu, dan hanya Yesus bersama dengan orang buta itu saja yang berjalan bersama keluar dari kota itu, dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Yesus bersama dengan orang buta itu. Termasuk murid-murid Yesus pun tidak mengetahui bahwa Yesus membawa orang buta itu keluar dari kota Betsaida, dan mereka hanya berduaan. Setelah itu adik-adik, Yesus menghampiri orang buta itu dan meludahi mata orang buta itu. Setelah itu Yesus memegang mata orang buta itu dan berdoa kepada Bapa di dalam hati. Yesus berdoa karena Bapa telah mengutus orang ini untuk datang kepada Yesus. Setelah Yesus berdoa, Yesus membuka tangannya dan bertanya kepada orang buta itu, "Apakah kamu sudah melihat?" kata Yesus kepada orang buta itu. Setelah orang buta itu membuka matanya sedikit demi sedikit, dia menjawab, "Saya sudah dapat melihat." Dia memandang kota tersebut dan dia melihat ada orang, tetapi katanya dia melihat seperti pohon yang bergerak. Orang buta itu pada waktu dia melihat,
dia hanya melihat gerakan-gerakan sahaja, dan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi belum cukup. Lalu setelah Yesus mendengar perkataan orang buta itu, Yesus menjamah untuk kedua kalinya mata orang buta itu. Yesus memegang mata orang buta itu, dan orang buta itu percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan kedua matanya. Lalu terasa hangatlah tangan Yesus menjamah mata orang buta itu, dan akhirnya Yesus membuka kembali, melepaskan tangannya dan berkata kepada orang buta itu, "Nah, sekarang apa yang kamu lihat?" kata Yesus kepada orang buta itu. Lalu orang buta itu membuka matanya perlahan demi perlahan. Apa yang terjadi adik-adik? Orang buta itu melihat dengan jelas bahwa di sekeliling orang buta itu sangatlah jelas kelihatan oleh orang buta itu. Dan orang buta itu juga berkata bahwa saya melihat dengan jelas, dan yang paling membuat orang buta itu sangat gembira adalah dia berkata, saya melihat Yesus. Setelah orang buta itu melihat Yesus, orang buta itu sangat mencintai Yesus yang sudah menyembuhkan kedua mata orang buta tersebut. Lalu orang buta itu berkata kepada Yesus, "Yesus, terima kasih karena sudah menyembuhkan kedua mata saya." Lalu apa Yesus katakan kepada orang buta tersebut? Yesus menyuruh orang buta itu untuk terus pulang ke rumah dan tidak memberitahukan hal itu kepada sesiapapun. Lalu itu dilakukan oleh orang buta dan dia terus bergegas pulang ke rumah. Kenapa Yesus menyuruh orang buta tersebut yang sudah dapat melihat untuk terus pulang ke rumah? Karena Yesus tidak ingin banyak orang mendengar tentang kesembuhan Yesus saja, tetapi Yesus mau bahwa semua orang mendengar firman Allah dan bukan hanya percaya akan mujizat, tetapi Yesus mau supaya semua orang dapat mendengar dan percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita di mana Yesus datang bersama dengan murid-muridnya ke kota Betsaida, dan mereka telah pun menjumpai seorang yang buta. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta tersebut, dan akhirnya orang buta itu pun berterima kasih kepada Yesus. Adik-adik, kita melihat di sini bahwa tidak ada penyakit, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, kepada kita semua, Yesus mengundang kita untuk datang kepada Yesus seperti orang buta tersebut. Bukan hanya mau disembuhkan, tetapi orang buta itu dia percaya bahwa dia pasti disembuhkan. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga percaya bahwa kita juga disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan melalui kehidupan kita, disembuhkan melalui perhubungan kita bersama dengan keluarga, dengan kakak, dengan abang kita di rumah, dengan kawan-kawan kita yang ada di sekeliling kita. Yesus sanggup menyembuhkan kita semua. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan, dan Abang Jack mau supaya setiap adik-adik dapat menghafal ayat tersebut. Boleh? Nah, kita akan melihat ayat yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Mari bersama-sama dengan Abang Jack sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sekarang Abang Jack mau dengar adik-adik yang menghafal. 1, 2, 3.
Nah, tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat tersebut. Simpanlah ayat hafalan tersebut bukan hanya di pikiran tetapi di dalam hati. Dan kita simpan ayat firman Tuhan tersebut. Baiklah, bagi mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dan Abang Jack pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami berterima kasih di mana Tuhan sudah memimpin kami dari awal pertengahan sehingga selesainya ibadah yang berlangsung pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami di mana Yesus telah menyembuhkan orang buta, dan kami percaya juga pada saat ini bahwa Yesus menyembuhkan kami dari segala penyakit yang kami alami. Bahkan pada saat ini COVID-19 yang melanda kami percaya bahwa Yesus Tuhan Allah kami yang luar biasa dapat melenyapkan segala penyakit ini daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jaga kami, pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih karena sudah mendengar, mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, sehingga selesainya ibadah kita. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.